Dalam beberapa hari terakhir, ada video sederhana menampar kesadaran kita semua. Bukan karena kualitas videonya, bukan karena siapa yang bicara, tetapi karena isi pesannya menunjukkan retakan besar dalam sistem penanganan bencana di negeri ini. Ada seorang dokter datang membawa bantuan yang dibeli dari uang pribadinya. Obat-obatan, pakaian, makanan, dan semua dipersiapkan hingga detailnya. Niatnya satu, menolong warga Aceh yang kini hidup di tenda, kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, dan kehilangan harapan. Tetapi ketika ia meminta data pengungsi, pemerintah daerah tidak merespons, bahkan menolak. Mereka berkata, bantuan harus diserahkan melalui camat atau bupati. Dan di titik itu, video ini viral. Bukan hanya karena masyarakat ikut marah, tetapi karena masyarakat sudah terlalu tahu bahwa ini bukanlah cerita baru. Ini cerita lama yang diputar ulang dengan aktor yang berbeda. Lalu kita bertanya, kenapa relawan dilarang membantu langsung? Kenapa bantuan rakyat sendiri dipersulit? Dan mengapa data pengungsi seolah menjadi dokumen rahasia? Pemerintah berlindung di balik kata koordinasi. Namun rakyat sudah sering melihat bahwa yang disebut koordinasi itu kadang hanya topeng dari sesuatu yang lebih gelap. Kita ingat kasus bansos COVID kemarin. Bagaimana seorang menteri sosial mencuri uang rakyat yang sedang kelaparan. Kita ingat kasus ACT, aksi cepat tanggap yang menyalahgunakan dana kemanusiaan. Kita ingat juga bagaimana bantuan gempa di Palu tahun 2018 ditahan karena harus menunggu pejabat yang hadir. Dan kita ingat juga bantuan Lombok yang menumpuk di gudang. Kita ingat stiker wajah pejabat yang ditempel pada paket-paket bantuan. Sejarah-sejarah inilah yang membuat rakyat tidak percaya lagi ketika pemerintah berkata ini demi koordinasi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah memang memimpin penanggulangan bencana, tetapi undang-undang itu tidak pernah melarang relawan membantu langsung. Yang diwajibkan hanyalah koordinasi, bukan menyerahkan kendali. Namun di lapangan, koordinasi bisa berubah menjadi monopoli. Dan monopoli melahirkan kekuasaan yang sulit dipertanyakan. Mari kita jujur, di Indonesia, jalur bantuan adalah jalur yang basah. Ada anggaran besar, barangnya besar, sorotannya besar, dan peluang besar untuk mengklaim kerja yang seharusnya bukan milik pejabat. Karena itu, setiap barang yang masuk ingin dicatat, dikendalikan, dan bahkan dimonopoli oleh tangan-tangan yang seharusnya melindungi rakyat. Tapi, kadang justru melindungi kepentingannya sendiri. Ketika relawan ingin bergerak cepat, sistem memaksa mereka bergerak lambat. Ketika relawan ingin memberikan bantuan langsung, sistem menuntut mereka menyerahkan dahulu. Ketika relawan butuh data, sistem menutup pintunya. Data korban bukan milik pejabat, tapi itu seharusnya milik publik. Tapi di banyak bencana, data ditutup oleh rapat. Di balik penutupan ada ruang gelap, ruang manipulasi, ruang penyimpangan. Dan rakyat sudah jengah melihat itu semua. Bansos dipotong, kualitas barang diturunin, logistik hilang, bantuan terlambat karena menunggu rapat koordinasi. Kita melihat pejabat lebih sibuk mengatur kamera daripada mengatur bantuan. Semua ini bukan hanya masalah birokrasi, ini masalah mentalitas. Mentalitas yang menempatkan panggung di atas pelayanan. Mentalitas bahwa bantuan adalah alat politik, bukan amanat kemanusiaan. Dan dalam sistem seperti ini, relawan yang bekerja cepat sering dianggap ancaman. Ancaman terhadap siapa? Ancaman terhadap narasi kemanusiaan, terhadap panggung politik, dan terhadap kesempatan yang mengatur alur bantuan. Inilah akar mengapa relawan sering ditahan. Dalam banyak bencana, relawan menjadi saksi langsung penyimpangan yang tidak selalu terlihat di kamera. Mereka melihat paket bantuan dibuka ulang dan isinya dikurangi. Mereka melihat bantuan dialihkan ke pihak-pihak tertentu. Dan mereka melihat logistik disimpan berhari-hari tanpa alasan jelas. Mereka melihat warga makan mie instan 3 kali sehari. Sementara di gudang bantuan penuh tidak terkorek. Mereka melihat posko sibuk dengan dokumentasi, bukan distribusi. Dan lebih parahnya lagi, mereka juga menemukan manipulasi data. Jumlah korban dinaikkan, diturunkan, disesuaikan demi anggaran. Di Kalimantan, relawan menemukan perbedaan 40% antara data pemerintah dan kondisi di lapangan. Di Palu, ada laporan data fiktif untuk mengeluarkan anggaran tambahan.
Ketika data tidak transparan, bantuan tidak transparan. Ketika bantuan tidak transparan, kepercayaan hilang. Dan ketika kepercayaan hilang, rakyat ingin turun tangan sendiri. Itulah alasan mengapa video yang dokter tadi itu menjadi viral. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia jujur. Kata-katanya mewakili rasa muak yang sudah lama tersimpan. Ia menantang sistem yang selama ini tidak pernah mau ditantang. Ia mengucapkan apa yang rakyat tidak bisa ucapkan. Dan ia menanyakan apa yang rakyat selama ini ingin tanyakan. Kenapa membantu orang yang sedang menderita justru dipersulit? Dan disinilah pertanyaan terbesar menggantung. Kalau pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan korban, mengapa relawan yang ingin menolong justru dianggap mengganggu aturan? Jawabannya sangat pahit. Karena dalam sistem hierarki seperti ini, bantuan tidak hanya dilihat sebagai barang yang harus disalurkan, tetapi sebagai barang yang harus dikendalikan. Ketika relawan masuk, pejabat langsung kehilangan kendali, kehilangan panggung, dan kehilangan kesempatan mengatur narasi. Dalam beberapa kasus, kehilangan peluang melakukan penyimpangan. Ini sebabnya ketika bencana datang, rakyat merasakan ketakutan kedua. Bukan hanya takut kehilangan rumah, tetapi takut bantuan tidak sampai. Dan bukan hanya takut banjir, tapi takut akan birokrasi. Bukan hanya takut longsor, tetapi takut permainan. Indonesia adalah negara cincin api. Kita tidak bisa menghindari bencana alam, tetapi ada satu bencana yang sebenarnya bisa kita hentikan. Bencana korupsi dalam distribusi bantuan, bencana birokrasi, dan bencana pencitraan. Bencana ketertutupan informasi, dan selama itu masih ada, bantuan akan selalu tiba terlambat, selalu tiba berkurang, dan selalu tiba dengan syarat-syarat tertentu. Mereka butuh makan hari ini, obat hari ini, tempat tinggal hari ini. Mereka butuh tangan yang datang dari niat baik, bukan dari kepentingan aparat. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tetapi kapan kita berani memperbaikinya. Karena kalau relawan saja dipersulit, kita harus bertanya, untuk siapa sebenarnya sistem ini bekerja untuk rakyat? Untuk mereka yang duduk di belakang meja,